kita akan mengusung Muhammad Sohibul Iman. PKS silakan aja mendukung Sohibul Iman, kemudian partai lain juga bisa menjagoan. Tetapi sekali lagi, pilkada itu butuh koalisi antar partai. Politik Pak Prabowo selama ini, ya, Pak Prabowo tidak pernah anti dengan siapapun dan selalu bersedia bertemu dengan tokoh bangsa manapun. Tentu akan berkomunikasi, berdiskusi dengan pimpinan-pimpinan partai lain, termasuk nantinya dengan Pak Prabowo. Halo, selamat malam pemirsa. Dinamika politik jelang Pilkada Jakarta semakin seru. Sejak awal diduga akan mendukung Anies Baswedan maju sebagai gubernur, kini PKS banting setir dan mantap mengusung kadernya sendiri, Sohibul Iman, sebagai Cagup Jakarta. Benarkah ada lobby politik di balik manuver PKS untuk mengganjal langkah Anies? Atau justru adanya pertemuan Anies Prabowo bisa kembali mengamankan tiket dukungan Anies untuk melenggang? Inilah panggung demokrasi zigzag partai politik di Pilkada Jakarta, Gegara Anies. Siasat cepat Partai Keadilan Sejahtera yang tiba-tiba mengumumkan akan mengusung kader internal Partai Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Sohibul Iman, sebagai bakal calon gubernur Jakarta, menyeratkan peran PKS yang memegang peranan kunci di kontestasi Pilkada Jakarta. Kita sudah putuskan bahwasanya kita akan mengusung Muhammad Sohibul Iman. Nah, dengan siapa Pak Sohibul Iman berpasangan? Nanti kita akan melihat komposisi koalisi yang terbentuk. Peluang sang petahana Anies Baswedan terancam jika syarat yang diajukan PKS untuk mendukung Anies, yakni mengusung kadernya sebagai cawagup, tak mendapatkan respon dari Anies. Kita berharap tentu dari calonnya sendiri, mau nggak calonnya dari Pak Anies ini, ya. Kalau kita sudah sejak awal berharap bahwa Pak Anies kalau mau itu juga justru dengan kader dari PKS gitu kan. Ya, harapannya kami begitu. Belakangan berhembus isu Anies Baswedan disebut-sebut ingin bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra, sang Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kami yang pada saat ini mendapatkan amanat dari PKB tentu akan berkomunikasi, berdiskusi dengan pimpinan-pimpinan partai lain, termasuk nantinya dengan Pak Prabowo, begitu. Mungkin saja juga, ya kan, beliau juga kan sama tokoh bangsa, ya, memulai komunikasi itu nggak ada yang salah. Ya. Teman-teman tahu semua namanya Pak Prabowo itu kan nggak pernah baper, ya. Dengan pihak-pihak yang pernah berseteru, beliau tetap menjalin komunikasi yang baik. Sebelumnya nama Anies sudah diusulkan sebagai bakal Cagup Jakarta oleh DPW PKS DKI Jakarta dan DPW Partai Kebangkitan Bangsa di DKI Jakarta. Sebagai penantang Anies, nama Ridwan Kamil menjadi tokoh populer yang disiapkan Partai Gerindra yang juga mengklaim sudah disepakati oleh Koalisi Indonesia Maju meski belum diamini oleh Partai Golkar. Berarti calonnya siapa dong? Calonnya dibahas tuh sama Gerindra. Sudah menyiapkan konternya Pak untuk Pak Sohibul atau Pak Anies? Paket pasangannya atau mungkin baru nama cagupnya gitu Pak? Masih dibahas. Masih tingginya elektabilitas Anies Baswedan di mata warga Jakarta menjadi tantangan besar bagi sejumlah parpol untuk mengalahkan Anies. Tak ayal, skenario jitu dan siasat tengah disiapkan para elit parpol untuk mengeliminasi bahkan menjegal Anies di Pilgub Jakarta demi menguasai kota Jakarta. Tim Liputan, Metro TV. Dan pemirsa, untuk membahasnya telah hadir di studio juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, Pipin Sopyan. Mas Pipin, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam. Dan kemudian Wakil Ketua Partai Gerindra, Habibur Rahman. Bang Habib, selamat malam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kemudian Ketua DPP Partai Golkar, Dev Laksono. Mas Dev, selamat malam. Selamat malam, gimana kabar? Sehat semua? Terima kasih. Dan kemudian pendukung Anies Baswedan, Usama Abdul Aziz. Mas Emi, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kemudian pengamat politik Henry Satrio. Bang Hensat, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita mau bertanya yang pasti ke PKS dulu nih. Banyak banget pertanyaannya. Jadi PKS bagaimana sih statusnya sekarang? Jadi tetap mendukung Anies Baswedan, tapi kok nyalonin Pak Sohibul Iman sebagai cagup Jakarta, yang mana kan ini posisi yang sama juga yang dikejar oleh Pak Anies gitu, Mas Ipin? Ya, jadi PKS ini kan partai kader, ideologis dan rasional. Dan tentu sebagai partai kader kami memiliki tugas fungsi konstitusional untuk menyiapkan regenerasi terhadap kader-kader kita yang kita akan tempatkan di posisi strategis. Dan bagi kami, ketika kami saat ini punya basis-basis sosial partai yang kemarin ketika Pileg banyak suara dan termasuk pemenang di beberapa tempat, termasuk di DKI Jakarta. Nah, ketika itu kita dapatkan, maka sebagai penghormatan kami kepada para konstituen kami adalah memang kami akan mencari kader terbaik kami untuk memimpin di daerah itu, termasuk di Jakarta. Nah, kemudian kami dengarkan aspirasi masyarakat ya. Dimulai dari bawah, DPW mengusulkan 2 nama, misalnya ada Pak Anies Baswedan dan juga ada Pak Sohibul Iman. Nah, ketika kita melihat memang secara kader murni PKS ya Pak Sohibul Iman. Beliau adalah sosok mantan presiden PKS, beberapa kali menjadi anggota dewan, termasuk di DKI Jakarta. Terakhir saat ini sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro, sudah teruji kepemimpinan. Ketika kepemimpinan PKS dapat guncangan luar biasa, beliau bisa menaikkan suaranya. Di sisi lain, penerimaan kalangan elit dan grassroots juga menerima beliau. Jadi kalau saat kemarin memang ada yang menyampaikan bahwa Pak Mabruri ya sebagai Kabid Humas PKS mengatakan bahwa memang mengusung beliau, ya memang itu rasional dari PKS. Tetapi tentu kami juga sadar ya bahwa pimpinan PKS harus berkomunikasi dengan partai lain karena 18 itu masih kurang 4. Ketika masih kurang 4, maka kami harus ngobrol dengan partai-partai lain. Nah, dari situ kan tentu kami akan bermusyawarah ya. Sudah ada obrolan dengan partai lain termasuk misalnya salah satunya dengan Nasdem ya, membicarakan ke depan seperti apa. Ya bagi kami secara rasional melihat sosok Pak Anies ya sejak 2018, 2017 kami mengusung beliau ya, kemarin Capres juga demikian. Terus kemudian elektabilitasnya tinggi, tentu kami akan melihat itu juga. Tetapi bagi kami saat ini memang ya tentu ya PKS, pimpinan PKS mungkin dalam waktu dekat akan mengambil sikap. Dari hasil apalagi mau diambil kan udah nyalonin Pak Sohibul. Ya kan kita juga harus komunikasi dengan partai yang lain. Jadi cagupnya PKS buat Jakarta siapa? Apakah misalnya nanti, misalnya ketika kita berkomunikasi misalnya dengan Nasdem atau partai lain lah saya kira, siapa kira-kira yang disetujui untuk menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur. Atau misalnya pasangannya bisa jadi, misalnya salah satu opsinya misalnya apakah Anies Sohibul atau Sohibul Anies, itu yang kita saat ini sedang dibicarakan. Dan mungkin ya dalam waktu dekat. Kalau Sohibul Anies kan nggak mungkin ya Mbak Pipin, karena kan yang udah pernah jadi gubernur nggak bisa jadi cawagup. Jadi makin ketutup tuh pintunya, pilihannya adalah Anies Sohibul nih berarti. Ya itu juga tentu kita akan pelajari. Dan saya kira dalam waktu dekat mungkin akan segera diumumkan, karena proses tadi ya, karena banyak masukan, kemudian kita komunikasi politik dengan pihak lain, ya tentu ada waktu 150 hari ini kita akan gunakan sebetulnya lebih banyak konsolidasi ke dalam dan keluar. Nah hari ini berita terbarunya adalah dari PKB bilang kayaknya opsi Anies Sohibul itu bisa diterima oleh PKB. Sudah merespon statement dari PKB, dari Mas Saiful Huda? Tentu kami juga berterima kasih ya. Baik misalnya mohon maaf ya, Nasdem dan PKB memberikan respon yang luar biasa ketika ada usulan itu. Dan memang kedua orang ini ya cunnya positif. Orang melihat sosok Pak Sohibul Iman itu bisa diterima ya, ketika memang pilihannya nanti apakah menjadi gubernur atau wakil gubernur. Kami tidak akan memaksakan ya. Dan tentu kita akan musyawarah ya. Dan pimpinan PKS tentu akan mengambil keputusan yang terbaik. Dan saya kira nanti Presiden PKS yang akan mengumumkan. Jadi kalau kami jubir ya tentu kami menyampaikan aspirasi dari kader, pengen Pak Sohibul menjadi calon
calon gubernurnya, tetapi nanti pada akhirnya komunikasi ini sedang dijalankan dan mudah-mudahan ya dalam waktu dekat ini Presiden PKS nanti akan mengumumkan bagaimana keputusan DPTP, siapa yang akan menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera. Oke, Bang Habib, tapi benar nggak ada tawaran 6 hari lalu nih statementnya kurang lebih gitu, menawarkan PKS posisi cawagup dari Ridwan Kamil? Dari Kim lah kurang lebih. Saya nggak bisa mengkonfirmasi benar atau tidak, ya karena kami nggak pernah diinformasikan ya secara resmi. Tapi secara logika namanya dinamika politik ya mungkin saja ada komunikasi di level tertentu seperti itu. Kenapa? Karena kan memang masing-masing belum punya calon definitif, ya. Berarti kan saling cocok-mencocokkan. Kalau ini mau nggak, kalau itu mau nggak. Dan sekarang ini kan situasinya sebetulnya sudah mencair ya. Dari peta Pilpres kemarin sebetulnya sudah orang sudah cukup move on. Ya. Sehingga kalau ada komunikasi lintas koalisi Pilpres, saya pikir itu juga mungkin ya, mungkin. Walaupun memang kalau secara resmi belum ya, nggak ada ya kalau secara resmi. Kita masih menunggu. Apa sih yang ditunggu saya pikir gini. Waktu ini kan masih cukup panjang juga ya. Dan masing-masing masih saling intip potensi lah ya, saling lihat dulu. Kenapa? Targetnya semua pasti sama, pengen menang ya kan. Apakah kadernya sebagai calon gubernur atau sebagai calon wakil gubernur, atau setidak-tidaknya kader dari partai satu koalisi dahulu ketika Pilpres. Itu target. Tapi situasinya ini tidak ada satupun partai yang bisa mengusung sendiri. Ya kan? Koalisi kan. Tidak semua partai juga punya kader yang berkenan maju. Belum tentu loh. Ya. Stok dalam konteks jumlah kader tentu banyak. Tapi kalau dicari misalnya yang mau maju all out ya kan ya. Di pilkada pilkada belum tentu, karena kan sudah banyak juga kader yang terjaring di pileg kemarin. Ya ternyata kalau sudah masuk ke pileg kemarin dengan kontestasi yang demikian sengit, nggak mau lagi ninggalinnya. Gitu sayang kan. Dong udah dapat kursi DPR gitu ya. Kurang lebih begitu. Ada juga yang memang ini persoalan minat bakat kalau kayak waktu sekolah gitu kan. Ada yang merasa minat bakatnya itu di legislatif, ya politisi itu begitu Mbak, ya Mbak Afi. Ada yang merasa saya lebih cocok di legislatif, saya lebih cocok di eksekutif, saya lebih cocok di kementerian misalnya. Ada soal-soal seperti itu juga, dan semua partai politik tuh nggak bisa maksa kadernya, nggak bisa maksa kader partai lain ya. Pokoknya semua itu kan dibangun dengan komunikasi yang baik. Bisa maksa. Makanya tapi suatu rekomendasinya RK duluan Gerindra daripada Golkar. Makanya waktunya ya kita maksimalkan. Kapan nih kira-kira waktunya maksimal kapan pengumuman dari Gerindra atau Kim lah kurang lebih akan mengusung siapa? Kita nggak bisa perkirakan ya. Kalau namanya politik Pilgub udah 2 kali kita last minute semua tuh. Itu dia last minute semua ya. Jadi sekarang juga masih belum tentu 2012 kan. 2012 itu last minute ya. Gerindra mencalonkan Pak Jokowi itu hampir-hampir waktu itu mencalonkan calon yang lain ya kan. Last minute ganti. Berubah. Ya kan. Begitu juga Pak Anies itu last minute juga. Ya. Jadi mungkin yang ini juga last minute. Itu yang Jokowi Ahok ya Pak ya? Iya, Jokowi Ahok terus yang ini ya. Jadi Ridwan Kamil juga bisa berubah dong. Kenapa? Ridwan Kamil surat rekomendasi dari Gerindra udah dikasih ke Ridwan Kamil, itu pun juga bisa berubah kan? Ya karena kan nggak laku juga kalau surat rekomendasi di daftar hanya Gerindra kan. Iya. Tapi Golkarnya gimana? Kalau Golkar dan Gerindra kan udah pas. Ya. Golkar gimana? Ya kita kan masih wait and see dulu gitu. Jangan tergesa-gesa. Waktu masih panjang ya. Ya memang sekarang sudah mau menjelang bulan Juli, tapi kan pendaftaran ditutupnya tuh Agustus tanggal berapa ya? 27. Ya, menjelang akhir Agustus. Akhir Agustus ya, penetapan di September. Di September. Jadi ya masih ada 2 bulan gitu ya. Masih ada cukup waktu ya untuk bermain silat. Untuk bermain silat. Oke, baik. Bang Hensat, kira-kira yang main silat nih siapa? Minimal dari 2 kandidat yang beredar namanya ya, ada Anies dan Ridwan Kamil. Apa sih parpol yang main silat kan? Apa sih yang dicari gitu? Apa sih yang ditunggu? Lobby-lobby macam apa gitu? Ya yang ditunggu kan menang pastinya ya. Makanya semuanya tuh pengen cari tahu, pengen menang ya. Yang tertinggi elektabilitasnya Anies. Cuma kan misterinya adalah saya nggak ketemu tuh alasan rezim pemerintah ya
atau penguasa, kenapa kartunya Anies mesti dihidupin lagi gitu di Jakarta? Karena kan itu kan berpotensi nanti jadi lawan Pak Prabowo, jadi di lawan Pak Gibran di 2029. Jadi kalau kemudian kita nggak ketemu alasannya, terus jangan-jangan memang akan dimatikan kartunya gitu ya. Kecuali udah ada kita indikasi ke sana nggak dari pergerakan per hari ini? terakhir kan mengandalkan PKS dan PDI Perjuangan, dan PKS kemudian mengusulkan nama lain gitu. Walaupun ya usulan ini kan sebelumnya nih Vi, kan ada desas-desus. Katanya supaya tidak mencalonkan Anies Baswedan, PKS ditawarkan kursi menteri. Kemudian ada wakil gubernur, kemudian ada logistik juga. Nah, menurut saya salah satu tujuan dari pencalonan Sohibul Iman ini untuk bergaining position. Kami tuh pemenang pilkada Jakarta, pemenang pileg di Jakarta loh. Ya, DPRD. Level kami harusnya gubernur, jangan nawarin wagub dong. Makanya muncullah pengumuman kemarin. Muncul pengumuman kemarin, tar dulu agak naik nih daya tawarnya nih. Ya, nah tapi kan sekarang pertanyaannya, ini Anies Baswedan mau dihidupin nggak kartunya? Kalau kartunya dihidupin, ya kan harus ada tujuan khusus nih buat rezim. Kenapa nih dihidupin? Misalnya ya, Pak Prabowo bilang ke Anies, misalnya ini liar nih, Mas Anies nanti jadi wakil saya ya 2029 karena Mas Gibran kelihatannya bakal cari pasangan sendiri gitu. Bisa jadi begitu kan? Atau misalnya Mas Kaisang kan udah ngomong duluan tuh, walaupun sekarang desas-desusnya pindah ke Surabaya, tapi kan dia udah ngomong Anies oke-oke aja, walaupun terakhirnya dia bilang Anies beda nih sama saya. Jadi selama alasan-alasan Anies Baswedan memang kartunya mesti dihidupkan, ini dia bisa nggak dapat partai untuk tiketnya ini. Makanya saya berkali-kali bilang Mas Anies dalam kondisi saat ini ya harusnya dia memikirkan semua opsi. Yang pertama menurut saya harus jaga PKS, harus jaga PDI Perjuangan. Harus jadi kader PKS nggak mendingan untuk mengamankan tiket minimal kalau dari PKS? Kalau menurut saya, kalau mau besar ya cakupannya, kalau misalnya Anies Baswedan Sohibul Iman, menurut saya suaranya nggak nambah. Kalau saya sih sebagai dosen Paramadina senang dua-duanya rektor saya kan. Tapi warga Jakarta menurut saya nggak nambah suaranya. Jadi harusnya sama siapa? Harusnya menurut saya Aniesnya di PKS kan, mencalonkan diri sebagai kader PKS, nanti wakilnya bisa dari partai lain, PDI Perjuangan misalnya. Nah itu akan berkembang suaranya. Nah sekarang hidup dulu deh kartunya, ini hidup apa enggak nih kartunya nih. Kalau nggak dihidupin, misalnya nih ya, sekarang firm Sohibul Iman. Misalnya kemudian dengan kadernya PKB atau kadernya Nasdem misalnya, atau kadernya PDI Perjuangan kan tutup. Selesai dong, Anies selesai? Selesai Aniesnya, kecuali tiba-tiba Pak Prabowo dan Erlangga Hartarto setelah diberikan restu oleh Pak Jokowi, hidupin kartunya, hidup. Baik. Untuk rugi kartunya Anies hidup di Pilkada Jakarta dengan membayangkan situasi persaingan kompetisi di 2029. Usai jeda dapat tanggapan dari pendukung Anies Baswedan. Kami lanjutkan sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.